Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan kepada diri khatib dan jamaah yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema khutbah agama yang lurus, dinul qayyimah. Kita sebagai umat Islam nomor 2 terbanyak di dunia. Apakah kita harus bangga? Apakah kita harus merendah? Apakah kita ada di tengahnya? Umat Islam ketika menghadapi masalah, dia pasti menyelesaikannya, tidak meninggalkannya, dan tidak menjadikan masalah itu sebagai beban buat dirinya. Itu maksudnya wasatiyah. Kita ini sebagai orang yang memeluk agama Islam harus ada di tengah. Kita tidak boleh bangga dan tidak boleh rendah, tetapi kita ada di tengahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi kemusyrikan. Kakek Nabi Muhammad yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, yang sama-sama kita ketahui sejarahnya bahwa beliau menghancurkan berhala sehingga mendapatkan hukuman dibakar. Karena apa? Nabi Ibrahim menegakkan keimanan, menegakkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penerusnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meneruskan apa yang dilakukan oleh Abul Anbiya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam.
Jadi yang pertama, Bapak, Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadikan agama Islam sebagai agama yang lurus, maka kita sebagai pengikutnya, kita sebagai orang yang menganut ajaran tersebut, yang harus kita lakukan adalah jadikan keimanan sebagai pondasi. Keimanan sebagai pondasi dari setiap hal yang kita lakukan. Kalau kita sholat kan, yang kita sebut adalah kalimat takbir. Ketika kita niat, kita mengangkat tangan, kita menyebut Allahu Akbar. Keyakinan kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Setiap permasalahan yang kita dapatkan, setiap kesulitan yang sedang kita jalankan, walaupun kesenangan yang kita dapatkan, jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda menjadi orang yang kaya raya, kalau tidak punya Tuhan, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti Anda bisa menjadi new Fir'aun, tidak mengakui Tuhan. Ketika dia tidak mengakui Tuhan, dia menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Maka ketika kita sudah memeluk ajaran Islam, fondasi terpenting pada diri kita adalah keyakinan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Waktu kita dilahirkan, yang kita dengar adalah kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang didengarkan di telinga kanan dan di telinga kiri kita. Ketika kita mau hitan, orang tua kita, ketika kita lagi kesakitan, yang disebut oleh ayah kita adalah kalimat tauhid. Dibisikkan di telinga tangan kanan dan kiri kita, ingat Allah nah, ingat Allah nah. Itu. Jadi, dan waktu mau nikah, sebelum mengucapkan ijab qabul, apa yang diucapkan? Mari sama-sama kita mengucap syahadat. Dan ketika kita nanti mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang ingin kita dapatkan seperti ketika kita dilahirkan, kita mendengar kalimat itu, ketika kita dihitan mendengar kalimat itu, ketika kita nikah mendengar kalimat itu, dan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala juga ingin mengucapkan kalimat itu. Tidak ada yang lain. Itu yang ingin kita ucapkan. Setiap hal atau pekerjaan yang kita lakukan, jangan lupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu agama yang benar. Tidak pernah melupakan bahwa ada yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah ketika kita menjadikan Islam sebagai agama yang lurus, kita sebagai umatnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita yang kedua adalah menjalankan syariatnya. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Yang kedua, kita menjalankan syariat. Ketika kita sudah berislam, apa bukti Anda Islam? Ya, bukti saya Islam, saya mengerjakan sholat, saya menunaikan zakat, dan perintah-perintah wajib dalam Islam saya kerjakan. Itu tanda bukti bahwa saya adalah orang Islam. Kalau masih ada yang belum menjalankannya, bisa karena lupa, bisa karena lalai, dan bisa karena gangguan-gangguan yang lain, dia belum bisa menjalankannya. Dan mereka itu termasuk golongan yang nanti merugi, karena nggak bawa apa-apa. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nggak membawa pahala sholat,
Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak membawa pahala zakat, kosong. Jangan disia-siakan usia yang Allah berikan kepada kita. Harus kita perbanyak amalan-amalan yang akan menuai pahala. Dan yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita benar-benar membersihkan keyakinan kita menjalankan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah harus mukhlisin, harus ikhlas. Ya, saya sholat karena Allah, saya puasa karena Allah, saya zakat karena Allah. Karena orang-orang yang ikhlas itu dia tidak akan bisa diganggu oleh syaitan, oleh iblis. Karena apa? Keikhlasannya itu sudah membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya. Mau sombong apa saya? Tuh saya kalau Allah berikan saya sebagai orang yang kaya, di atas saya masih ada orang kaya. Kalau Allah berikan saya orang berilmu, di atas saya masih ada orang yang berilmu. Kalau saya rajin ibadah, di atas saya masih ada orang yang rajin ibadah. Gak ada lagi yang kita banggakan. Maka ketika kita menjalankan syariat, yang ketiga kita harus ikhlas dalam menjalankannya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keislaman yang kita peluk sampai akhir hayat kita tidak tergoda oleh apapun, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bekal menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا اهدنا الصراط
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب من جميع الفواحش وكاتب باليد الصالحة وإلى أبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا ولي يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى